siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Iran melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Serangan tersebut memicu kerusakan di kawasan permukiman dan meningkatkan ketegangan antara Teheran dan Washington. Iran melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain pada Kamis waktu setempat. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rudal Amerika Serikat yang diklaim menyasar fasilitas rekreasi, kompleks produksi, dan kawasan dekat barak militer di Karaj serta Nazarabad, Iran. Garda Revolusi Iran menyebut sedikitnya 18 lokasi militer Amerika Serikat menjadi target serangan balasan. Di antaranya pangkalan udara Ali Al-Salem, Ahmad Al-Jaber, dan Sheikh Isa di Bahrain. Sementara itu, otoritas Bahrain mengeluarkan peringatan serangan udara dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menuju lokasi aman terdekat. Akibat serangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan sejumlah kendaraan dan rumah warga di Manama serta Hamad mengalami kerusakan. Pemirsa, sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah dealer mobil. Iran merilis rekaman yang memperlihatkan momen ledakan yang diklaim terjadi saat operasi militer Amerika Serikat untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Menurut keterangan Iran, rekaman tersebut berasal dari kamera pengawas sebuah dealer mobil di Teheran. Dalam rekaman tersebut, terlihat kilatan cahaya yang diikuti guncangan yang memengaruhi area sekitar. Tampak warga yang berada di dalam toko maupun di jalanan panik berlarian menyelamatkan diri. Tak berselang lama, ledakan terjadi hingga menyebabkan guncangan keras. Akibatnya, ruangan tersebut hancur berantakan. Kondisi di luar dealer mobil pun tampak tidak kondusif. Namun, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban dan kerugian akibat serangan ini. Amerika Serikat mengklaim perang dengan Iran telah berakhir. Kesepakatan damai akan segera ditandatangani di Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump mengatakan dokumen kesepakatan itu sedang diselesaikan dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dokumen ini kemungkinan akan diteken di Eropa. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan baru ke Iran usai kedua negara kembali panas dalam sepekan terakhir. Trump mengatakan pihak penandatangan dari Amerika Serikat nantinya akan diwakili Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. Trump juga meyakini kesepakatan ini telah disetujui pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini.
Sebab Iran menurutnya sudah mengalami kekalahan telak sehingga akan setuju untuk tidak pernah memiliki atau memproduksi senjata nuklir, syarat negosiasi yang selama ini didorong Amerika Serikat. Trump juga mengatakan Selat Hormuz, jalur vital yang baru-baru ini diklaim ditutup lagi oleh Iran, akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas pelayaran internasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. CENTCOM mengumumkan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk aktivitas transit kapal komersial. Jalur pelayaran aman juga telah disiapkan bagi kapal-kapal yang melintas. Menurut CENTCOM, ratusan kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam 2 bulan terakhir. Militer Amerika Serikat juga menyatakan pasukannya berada dalam posisi siaga untuk menghadapi potensi ancaman keamanan di kawasan. Dalam pernyataan tertulisnya, CENTCOM juga menegaskan bahwa Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker minyak diserang Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal tersebut diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Kepulan asap tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan. Pasukan Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan menghilangkan ancaman terhadap warga pendudukan Israel dan pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan Zionis Israel melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pasukan Zionis Israel beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Pada operasi darat ini, pasukan Zionis Israel dibantu dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah. Pasukan militer Israel menemukan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge di Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone menyusuri terowongan tersebut, namun terhenti saat terdengar suara tembakan dari dalam. Terowongan pejuang Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik.
Serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Israel juga menggempur wilayah lainnya di Lebanon Selatan. Zionis Israel terus menggempur sejumlah kota dan desa di Lebanon Selatan. Kali ini militer Israel melakukan serangan udara yang menghantam bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Ini merupakan serangan yang kesekian kalinya yang dilancarkan Zionis Israel ke lokasi ini. Sebelumnya, Israel juga menyerang lokasi tersebut pada 1 Juni lalu. Selain di kota Tyre, Israel juga melancarkan serangan di sekitar kota Blat, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan di wilayah Lebanon Selatan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah. Serangan juga dilakukan di saat masih berlakunya perjanjian gencatan senjata. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.